Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan sampai Reformasi dan juga teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Zora Alaina Sani dengan NIM belakang 058. Kali ini akan mempresentasikan hasil paper saya dengan topik Peristiwa Malari tahun 1974 sebagai akad perlawanan menuju era reformasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk membagikan PowerPoint yang telah saya siapkan. Oke, baik. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, di sini topik yang akan saya bahas itu mengenai peristiwa Malari tahun 1974, akar perlawanan terhadap kebijakan otoriter dan awal munculnya gerakan reformasi. Oke, jadi di sini sub pembahasan yang akan saya bahas itu mulai dari yang pertama adalah latar belakang, yang kedua awal mula penyebab terjadinya peristiwa Malari tahun 1974, kemudian ada kronologi peristiwa Malari 1974, lalu ada peran media dan propaganda pemerintah dalam peristiwa Malari 1974, kemudian ada dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Malari, dan yang terakhir itu ada simpulan. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Jadi, Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto tahun 1965 fokus pada stabilitas politik, pembangunan nasional, dan investasi asing, terutama dari Jepang. Nah, kebijakan ekonomi ini menjadi awal sukses menstabilkan inflasi dan menarik modal asing, namun di satu sisi juga menciptakan ketergantungan serta ketimpangan ekonomi. Manfaat pembangunan dalam hal ini lebih banyak dinikmati oleh elit dan juga investor asing, sementara masyarakat kecil terpinggirkan. Nah, ketimpangan ini mulai memuncak dalam peristiwa Malari 1974 saat mahasiswa memprotes kebijakan ekonomi yang dianggap tidak adil. Pendekatan Orde Baru yang hanya fokus pada pertumbuhan tanpa pemerataan menimbulkan kecemburuan sosial dan melemahkan legitimasi pemerintah. Oke, jadi dalam hal ini, meskipun pemerintah Soeharto berkomitmen untuk memperbaiki kesejahteraan melalui pembangunannya, kenyataannya juga menunjukkan bahwa dampaknya ini tidak merata. Industri yang didanai oleh Jepang cenderung mengeksploitasi sumber daya lokal tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Banyak perusahaan banyak perusahaan Jepang mendapat fasilitas istimewa seperti pembebasan pajak dan perlindungan pasar, sehingga mereka dapat mendominasi sektor ekonomi tertentu tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pengusaha lokal untuk bersaing. Nah, kondisi ini pastinya memperparah ketimpangan antara kelompok elit dan masyarakat kecil yang sudah lama merasa terpinggirkan. Kondisi ini juga menciptakan kecemburuan sosial yang mendalam, terutama ketika pemerintah terlihat lebih memihak kepada investor asing dibandingkan rakyatnya sendiri. Dukungan pemerintah terhadap Jepang sebagai mitra utama investasi juga menimbulkan perspektif negatif di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa yang mulai mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Bagi para mahasiswa, hubungan ekonomi yang erat dengan Jepang dianggap sebagai bentuk neokolonialisme di mana Indonesia hanya menjadi tempat eksploitasi untuk kepentingan asing tanpa mendapatkan manfaat yang adil. Kemudian pada tahun 1974, akumulasi ketidakpuasan ini terhadap ketimpangan ekonomi dan juga dominasi Jepang mencapai puncaknya. Pada saat itu, kedatangan Perdana Menteri Jepang yaitu Kakuei Tanaka ke Jakarta pada Januari 1974 menjadi katalisator bagi gelombang protes mahasiswa yang sudah lama terpendam. Jadi mereka memandang kunjungan ini sebagai simbol pengaruh ekonomi Jepang yang semakin besar yang juga memperburuk kondisi rakyat Indonesia. Demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa ini tidak hanya menyuarakan kritik terhadap Jepang, tetapi juga terhadap pemerintah Soeharto yang dianggap tidak mampu melindungi kepentingan nasional. Nah, protes inilah yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 yang diwarnai oleh aksi massa yang meluas dan kerusuhan. Mahasiswa mengecam kebijakan ekonomi Orde Baru yang terlalu tergantung pada modal asing, khususnya Jepang, yang hanya memperkaya segelintir elit tanpa memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Mereka juga menuntut adanya perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang lebih adil dan juga berpihak pada rakyat kecil.
akar dari amarah mahasiswa ini dapat ditelusuri dari penderitaan rakyat rakyat kecil tadi yang terus meningkat, kesenjangan sosial yang mencolok, inflasi yang masih dirasakan oleh masyarakat, serta minimnya akses terhadap pelayanan publik menjadi pemicu utama dari ketidakpuasan ini. Para mahasiswa yang seringkali menjadi wakil suara rakyat merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui demonstrasi. Nah, itu mungkin menjadi latar belakang dari adanya topik ini. Kita lanjut ke sub pembahasan yang kedua mengenai bagaimana sih awal mula penyebab terjadinya peristiwa malari tahun 1974 ini. Jadi di sini ada beberapa faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya peristiwa malari tahun 1974. Nah, jadi yang pertama, sebelumnya pada awal 1970-an itu, pada saat itu ya, suhu politik juga sudah mulai memanas dengan berbagai aksi mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah. Demonstrasi mahasiswa semakin terorganisasi, terutama menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang tadi, Kakuei Tanaka, pada Januari 1974. Nah, kunjungan ini tadi dipandang sebagai simbol dominasi Jepang yang memicu demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Nah, jadi di sini terdapat beberapa faktor penyebab lain yang memicu terjadinya atau puncaknya peristiwa malari tahun 1974 yang diantaranya itu yang pertama ada kondisi politik yang represif. Jadi pada awal dekade 1970-an, suhu politik Indonesia mulai memanas akibat berbagai persoalan yang terjadi dalam pemerintahan Orde Baru. Kemenangan Golkar pada pemilu 1971 yang diperoleh dengan cara-cara yang dianggap tidak demokratis semakin memperkuat hegemoni Soeharto di pemerintahan. Sementara itu, partai-partai politik lain ditekan dengan penggabungan partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Nasional menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Selain itu, mahasiswa juga memprotes praktek korupsi yang semakin meluas di tubuh pemerintah yang menggerogoti dana pembangunan, hingga korupsi ini juga mengakibatkan fasilitas pendidikan di kebutuhan publik hanya semakin terbengkalai. Ketimpangan pembangunan pun semakin nyata ketika hanya segelintir elit yang menikmati hasilnya, sementara rakyat kecil terus mengalami kesulitan. Sementara itu, kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti kenaikan harga bahan bakar juga memicu aksi-aksi mahasiswa, termasuk pembentukan kelompok mahasiswa menggugat dan komite anti korupsi. Kelompok ini menyuarakan protes terhadap ketidakadilan sosial dan menuntut perbaikan tata kelola pemerintah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada protes terhadap TMII atau Taman Mini Indonesia Indah. Jadi pembangunan TMI ini pada awal 1970-an menjadi salah satu proyek paling kontroversial di era Orde Baru. Proyek ini diinisiasi oleh Ibu Tien Soeharto dengan tujuan mempromosikan kebudayaan Indonesia melalui sebuah taman bertema. Namun proyek tersebut memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa yang memandangnya sebagai simbol ketidakadilan sosial pada pemborosan dana negara. Nah, dalam konteks ekonomi, proyek TMI ini dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Pemerintah menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar untuk proyek yang bersifat prestisius, sementara banyak rakyat kecil menghadapi masalah ekonomi seperti kemiskinan, kurangnya fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang tidak memadai. Nah, salah satu isu paling mencolok dari pembangunan TMI ini adalah penggusuran paksa terhadap penduduk lokal yang tinggal di lokasi pembangunan. Jadi ribuan orang harus kehilangan tempat tinggal tanpa mendapat kompensasi yang layak pada saat pembangunan TMI ini. Penggusuran ini memperburuk kesenjangan sosial dan juga memicu kemarahan. Jadi tidak hanya di kalangan korban langsung, tetapi juga mahasiswa yang menganggap tindakan ini sebagai bentuk ketidakadilan yang mencerminkan otoritarianisme pemerintah. Uh, Proyek TMI juga dianggap sebagai simbol sentralisasi kekuasaan oleh pemerintah Soeharto. Ibu Tien Soeharto memainkan peran sentral dalam mewujudkan proyek ini yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan pribadi Soeharto dan keluarganya mempengaruhi keputusan negara saat itu. Pemerintah merespon protes terhadap TMI ini dengan tindakan represif. Beberapa tokoh mahasiswa ditangkap dan media yang mendukung kritik terhadap pemerintah dibungkam. Sikap ini mencerminkan karakter dari otoriter Orde Baru di mana ruang bagi kritik publik sangat terbatas. Namun tindakan represif ini justru semakin memanaskan situasi dan juga memperbesar rasa ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum tadi, hingga akhirnya ketidakpuasan tadi itu memuncak pada peristiwa Malari 1974. Nah, kemudian yang terakhir itu ada
ada kedatangan dari Perdana Menteri Jepang tadi, yaitu Kakuei Tanaka yang menjadi simbol dominasi modal asing hingga menjadi sentimen anti-Jepang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, kunjungan Perdana Menteri tadi pada 14 sampai 17 Januari tahun 1974 menjadi pemicu langsung demonstrasi besar-besaran yang berujung pada peristiwa Malari. Kehadiran Tanaka ini di Indonesia ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral dan menegaskan komitmen Jepang sebagai mitra ekonomi utama Indonesia. Namun bagi mahasiswa dan masyarakat, kunjungan ini dianggap sebagai simbol dominasi modal asing, terutama Jepang, yang semakin menekan rakyat kecil dan memperparah kesenjangan ekonomi. Nah, jadi mahasiswa dalam hal ini memanfaatkan kunjungan Tanaka untuk melancarkan protes terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru. Mereka menganggap pemerintah lebih berpihak pada modal asing daripada kepentingan rakyat. Sentimen ini semakin memuncak setelah banyak kebijakan pembangunan yang dianggap tidak adil seperti proyek TMI tadi, serta isu korupsi yang melibatkan pejabat tinggi. Itu tadi beberapa faktor atau awal mula penyebab mengapa terjadinya peristiwa Malari 1974 ini. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai kronologi dari peristiwa Malari tahun 1974. Jadi di sini awal mulanya ada keterlibatan mahasiswa. Dalam hal ini mahasiswa berperan sebagai penggerak protes sosial dan dalam hal ini mengkritik pemerintah terhadap pembangunan yang lebih memihak modal atau investor asing. Lalu ada apa sih yang mahasiswa tuntutkan ini? Jadi yang pertama itu tuntutan mahasiswa ada menghentikan ketergantungan pada investasi asing, memenangi korupsi, nepotisme, dan juga ketimpangan sosial. Nah, jadi protes yang dipimpin oleh mahasiswa ini mulai berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisir dengan tuntutan yang tidak hanya mengkritik kebijakan tadi, tetapi juga menyerukan pembenahan terhadap praktik korupsi dan juga nepotisme dalam pemerintahan. Eh, Demonstrasi yang berlangsung pada 15 Januari 1974 ini diawali dengan, oke, di sini ada kronologi kejadiannya. Jadi, awal mulanya pada 15 Januari tahun 1974, para mahasiswa mendemonstrasikan besar-besarannya ini diawali oleh mahasiswa Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan juga beberapa kampus lain di Jakarta. Jadi demonstrasi yang berlangsung pada 15 Januari ini diawali dengan massa yang berkumpul tadi di Jakarta, yang kemudian aksi ini itu dikenal sebagai Apel Tritura tahun 1974, di mana mahasiswa menyuarakan tuntutan utama mereka seperti menurunkan harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, dan juga pembubaran kelompok asisten presiden yang dianggap nepotis. Masa mulai menyerang properti seperti eh, masa mulai menyerang properti yang diasosiasikan tadi dengan dominasi modal asing, terutama Jepang, termasuk membakar ratusan kendaraan dan merusak gedung-gedung perusahaan Jepang. Nah, di sini Pasar Senen menjadi salah satunya yang menjadi titik kerusuhan terbesar dengan api membakar properti senilai senilai miliaran rupiah. Nah, demonstrasi yang awalnya digerakkan oleh mahasiswa ini dengan cepat melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti buruh dan pedagang yang mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi ekonomi dan juga sosial di bawah pemerintahan Orde Baru. Sampai pada aksi ini tuh tidak hanya menyoroti penolakan terhadap investasi asing, tetapi juga tadi memperlihatkan akumulasi kemarahan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Jadi tidak hanya mahasiswa, tetapi tadi juga ada beberapa buruh dan juga pedagang yang tidak puas atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Soeharto tadi. Nah, jadi dalam kerusuhan yang terjadi, Pasar Senen tadi menjadi salah satu titik kerusakan terparah. Hingga pada puncak kerusuhannya ini dipicu di pusat kota dengan perusakan properti tadi yang diasosiasikan dengan model asing, terutama Jepang. Lalu juga di balik kerusuhan ini yang mewarnai peristiwa Malari, dinamika internal di lingkaran kekuasaan Presiden Soeharto juga turut memperkeruh situasi. Konflik ini terutama melibatkan dua kelompok dalam tubuh militer, yaitu kubu Jenderal Sumitro dan juga kubu Ali Mortopo. Jenderal Sumirto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan Ketertiban memiliki hubungan dekat dengan mahasiswa. Ia mendorong mereka untuk lebih kritis terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil. Sikap ini menciptakan persepsi bahwa Sumitro memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan kritiknya bahkan dalam bentuk demonstrasi besar.
Nah, di sisi lain ada Ali Murtopo yang merupakan asisten pribadi Presiden Soeharto yang saat itu menentang pendekatan Sumitro. Ia menilai bahwa langkah-langkah Sumitro dapat mendorong kewibawaan pemerintah dan menciptakan instabilitas politik. Persaingan antara kedua tokoh ini akhirnya memunculkan ketegangan dalam pemerintahan, yang pada akhirnya mempengaruhi cara pemerintah merespon protes mahasiswa. Pendekatan represif yang dipilih pemerintah saat itu eh, saat kerusuhan berlangsung lebih mencerminkan pengaruh kubu Mortopo yang berfokus pada pengendalian situasi dengan menekan gerakan mahasiswa secara keras. Nah, tindakan Sumitro yang dianggap melindungi mahasiswa juga memicu ketegangan dengan lingkaran militer lainnya yang khawatir hal ini dapat mengurangi legitimasi pemerintah Orde Baru. Ketegangan internal ini mencerminkan perpecahan dalam strategi politik pemerintahan Orde Baru dalam merespon protes dan kritik. Nah, di satu sisi ada upaya untuk mengakomodasi suara mahasiswa sebagai bentuk ekspresi demokrasi terbatas, tetapi di sisi lain ada tekanan untuk menegakkan kontrol yang ketat atas gerakan rakyat demi stabilitas politik. Konflik ini tidak hanya memperkeruh cara pemerintah menangani peristiwa Malari, tetapi juga semakin menambah kompleksitas persoalan di masa setelahnya ketika Orde Baru semakin menunjukkan karakter otoriter. Lalu di sini akibat kerusuhan tadi ada banyak beberapa korban yang berjatuhan, di antaranya ada 100 orang terluka dan beberapa bangunan lain terbakar. Mungkin itu beberapa kronologi kejadian dari peristiwa Malari. Jadi di sini tuh dalam hal ini reaksi pemerintah yang keras terhadap gerakan mahasiswa pada peristiwa Malari dapat disimpulkan dengan menunjukkan bahwa Orde Baru ini berkomitmen untuk mempertahankan kontrol absolut atas negara dan tindakan keras ini juga berdampak pada hubungan internasional khususnya dengan Jepang. eh, Langkah represif pemerintah setelah peristiwa Malari mencerminkan perubahan signifikan dalam pendekatan politik Orde Baru yang semakin menunjukkan prioritasnya terhadap stabilitas politik, bahkan dengan mengorbankan kebebasan rakyat. Sebelumnya, ada harapan bahwa Orde Baru akan membawa demokrasi yang lebih sehat. Namun peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih untuk meredam protes dan juga mengekang kebebasan berpendapat untuk menjaga kekuasaannya. Kebijakan yang semakin represif ini tidak hanya meredam gerakan mahasiswa, tetapi juga menanamkan ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat, dengan menciptakan atmosfer yang penuh kecemasan dan berdampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Oke. Pada sub selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai peran media dan propaganda pemerintah dalam peristiwa Malari tahun 1974. Jadi pada masa Orde Baru, media dalam hal ini tuh berperan penting sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan pemerintah. Jadi pemerintah Orde Baru mengendalikan dan mengawasi media untuk memastikan bahwa hanya informasi sesuai dengan kepentingan negara yang akan dipublikasikan. Setiap bentuk kritik terhadap pemerintah termasuk yang datang dari mahasiswa seringkali disaring atau dibatasi. Ini pun terjadi dalam konteks peristiwa Malari, di mana media yang tidak mengikuti narasi resmi pemerintah dapat dihubungkan atau diintimidasi. Pemerintah mengandalkan media massa untuk menanggapi aksi mahasiswa dan menggambarkan mereka sebagai pihak yang tidak rasional atau ditunggangi oleh pihak tertentu yang ingin menggoyahkan stabilitas negara. Nah, jadi pada saat kerusuhan terjadi, media nasional yang sebagian besar berada di bawah kontrol pemerintah berfokus pada penyebaran informasi yang menekankan kerusakan yang disebabkan oleh protes. Aksi mahasiswa yang digambarkan sebagai ancaman terhadap keamanan negara dengan laporan yang lebih mengedepankan kekerasan yang lebih terjadi dalam demonstrasi daripada alasan atau tuntutan yang diajukan oleh para mahasiswa. Di sisi lain, media yang mendukung mahasiswa dan memberikan platform bagi kritik terhadap kebijakan pemerintah seringkali dibungkam atau dibatasi. Misalnya, beberapa surat kabar yang berusaha menyuarakan suara mahasiswa atau memuat pandangan alternatif, seringkali disensor atau dipaksa untuk mengubah isi pemberitaannya. Nah, selain itu, media pemerintah juga seringkali menggunakan narasi yang mengaitkan aksi mahasiswa dengan ancaman terhadap stabilitas nasional.
dengan memperlihatkan demonstrasi sebagai bagian dari upaya untuk merongrong kekuasaan yang sah dari pemerintah Orde Baru. Sebuah narasi yang dibangun saat itu di media nasional menyatakan bahwa mahasiswa, meskipun beralasan dengan ketidakpuasan ekonomi, sebenarnya dipengaruhi oleh pihak-pihak luar yang berusaha menciptakan kerusuhan untuk melemahkan posisi politik Soeharto. Akibatnya, pembentukan citra bahwa mahasiswa adalah aktor destruktif sangat mendominasi. Sementara pesan mereka mengenai ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada modal asing seringkali diabaikan atau dikucilkan. Nah, yang ketiga, propaganda pemerintah. Jadi pemerintah Soeharto juga sering memanfaatkan propaganda untuk menggambarkan demonstrasi mahasiswa sebagai gerakan yang ditunggangi oleh kekuatan politik yang berusaha menggoyahkan stabilitas negara. Narasi ini digunakan untuk mengalihkan perhatian dari akar masalah, yaitu ketimpangan ekonomi, dominasi modal asing, dan kebijakan yang semakin tidak berpihak kepada rakyat kecil. Dalam propaganda resmi, peristiwa Malari tidak dijelaskan sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, tetapi lebih digambarkan sebagai aksi yang didorong oleh kepentingan politik eksternal yang berusaha melemahkan pemerintah Soeharto. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat dan untuk menjustifikasi tindakan represif pemerintah terhadap mahasiswa dan juga organisasi mereka. Nah, selain propaganda, pemerintah eh, juga berusaha memperkenalkan kesan bahwa peristiwa ini merupakan sebuah kerusuhan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat yang ingin mempertahankan kedamaian dan stabilitas. Media memainkan peran besar dalam memperkenalkan dan memperkuat narasi ini kepada publik dengan menggambarkan mahasiswa sebagai pihak yang merusak ketertiban dan negara yang rapuh akibat tindakan mereka. Dalam hal ini, peristiwa Malari diposisikan sebagai ancaman yang tidak hanya merusak stabilitas politik, tetapi juga membahayakan hubungan internasional Indonesia, terutama dengan negara-negara yang memiliki investasi besar seperti Jepang. Nah, jadi dari hal ini dapat disimpulkan bahwa peran media dan propaganda pemerintah dalam peristiwa Malari menggambarkan bagaimana Orde Baru menggunakan kontrol informasi untuk memperkuat kekuasaan politiknya dan membatasi ruang bagi oposisi. Dengan menyebarkan narasi yang menguntungkan pemerintah dan mendiskreditkan gerakan mahasiswa, media massa menjadi alat yang sangat efektif dalam menjaga stabilitas politik yang sangat bergantung pada kontrol sosial. Meskipun protes mahasiswa memiliki tujuan yang sah, tetapi narasi yang dibangun oleh media saat itu dan juga pemerintah menyamarkan akar penyebab masalah yakni ketidakadilan sosial dan dominasi modal asing yang merugikan rakyat Indonesia. Oke, jadi itu beberapa peran media dan propaganda pemerintah dalam peristiwa Malari tahun 1974 yang bisa disimpulkan yang pertama adanya kontrol pemerintah, narasi yang dibangun media, lalu ada propaganda dari pemerintah dan juga dampak dari opini publik terhadap mahasiswa yang menyuarakan demonstrasi tadi. Kita masuk ke sub pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Malari tahun 1974. Jadi, ada banyak beberapa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Malari ini, di antaranya ada dampak sosial, politik, ekonomi, dan juga hubungan internasional. Jadi, yang pertama ada dampak sosial. Jadi, salah satu dampak yang paling signifikan dari peristiwa ini yaitu sebenarnya adanya penguatan sifat otoritarian pemerintah Orde Baru sebagai respon terhadap kerusuhan yang terjadi. Pemerintah tidak hanya mengambil tindakan represif terhadap mahasiswa yang terlibat, tetapi juga memperketat kontrol sosial secara keseluruhan. Organisasi mahasiswa yang sebelumnya menjadi agen perubahan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah mulai dibubarkan atau dipaksa untuk tunduk pada kontrol ketat pemerintah. Sebagai contoh, berbagai organisasi yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut seperti Senat Mahasiswa Universitas Indonesia mengalami pembubaran atau pengawasan ketat. Langkah ini mencerminkan sifat pemerintah yang semakin menekankan pada stabilitas politik melalui kontrol ketat terhadap oposisi. Selain itu, kebebasan pers juga mengalami kemunduran yang signifikan pasca kerusuhan. Media yang berusaha memberikan ruang bagi kritik terhadap pemerintah, termasuk media mahasiswa dan beberapa outlet independen, seringkali dibungkam atau diberi tekanan. Pemerintah Orde Baru memperkenalkan sistem penyensoran yang lebih ketat di mana pemberitaan yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan narasi pemerintah akan diberhentikan atau dimodifikasi. Hal ini tentu menciptakan iklim ketakutan di kalangan jurnalis dan juga publik yang berpengaruh pada pengurangan ruang bagi oposisi dan kritikan yang sah terhadap kebijakan pemerintah Indonesia.
Itu mungkin beberapa dampak sosial dari yang ditimbulkan dari peristiwa Malari 1974 tadi. Kemudian di sini ada dampak politik yang diantaranya itu ada dominasi militer dalam pemerintahan yang semakin kuat, mahasiswa yang dituduh sebagai musuh negara, adanya penutupan ruang demokrasi, ketakutan meluas di masyarakat, dan juga aktivitas politik yang menurun. Jadi dalam hal ini pemerintah menggunakan propaganda tadi untuk menggambarkan mahasiswa sebagai musuh negara tadi kan yang ditunggangi oleh kepentingan politik eksternal seperti komunis atau kekuatan asing yang bertujuan untuk menggoyahkan pemerintah Soeharto. Eh, Adanya tadi juga dominasi militer dalam pemerintahan. Jadi dalam hal ini tuh eh, pemerintah merespon dengan memperkuat peran militer dalam struktur pemerintahan yang menunjukkan dominasi militer dalam politik Indonesia. Sebagai contoh tadi, Jenderal Sumitro yang memiliki hubungan dekat dengan mahasiswa dan yang selama ini lebih toleran terhadap gerakan mahasiswa semakin terpinggirkan setelah peristiwa tersebut. Sementara itu ada kubu Ali Murtopo yang lebih mendukung pendekatan represif semakin kuat. Hal ini menyebabkan pembentukan kebijakan yang lebih otoriter dan juga menekankan kebebasan berpendapat. Penutupan ruang politik ini juga tidak hanya berdampak pada mahasiswa, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Yang tadi media tadi, ketakutan yang dihasilkan dari represitivitas tersebut menciptakan situasi di mana banyak orang memilih untuk menghindari keterlibatan dalam aktivitas politik untuk menghindari potensi kekerasan atau penangkapan. Nah, itu dampak politiknya. Selanjutnya di sini ada dampak ekonomi yang ditimbulkan dari peristiwa Malari. Yang pertama itu diantaranya investasi Jepang yang terus berlanjut, tetapi ada citra neokolonialisme, lalu kritik terhadap kebijakan pembangunan berbasis asing meningkat, dan pembangunan yang tidak inklusif memperbesar kesenjangan antara elit dan rakyat kecil. Jadi, kesenjangan yang muncul ini memperjelas adanya kritik terhadap kebijakan pembangunan berbasis investasi asing yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. Ketergantungan terhadap modal asing, meskipun dianggap mendongkrak pertumbuhan ekonomi, justru memperburuk ketimpangan sosial yang ada. Pemerintah Orde Baru tetap mempertahankan kebijakan ini, meskipun beberapa kalangan mulai menyerukan perlunya perubahan arah kebijakan ekonomi yang lebih mengutamakan kemandirian dan keadilan sosial. Hal ini tentu menjadi nyata ketika sektor-sektor yang lebih dekat dengan rakyat kecil seperti pertanian dan industri lokal ikut terabaikan, sementara sektor-sektor yang dikuasai oleh investor asing semakin berkembang pesat. Kesenjangan ini antara masyarakat elit yang diuntungkan oleh investasi asing dan rakyat biasa yang terjebak dalam ketidakmampuan ekonomi semakin melebar. Sementara ada wacana perubahan, namun pemerintah tetap bergantung pada investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ketergantungan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan dari dalam negeri untuk menggali potensi ekonomi nasional, politik dan ekonomi internasional politik dan ekonomi internasional terus mendorong Indonesia untuk mengikuti jalur yang lebih mendukung kepentingan asing. Nah, itu dari dampak ekonomi. Yang terakhir itu ada dampak terhadap hubungan internasional. Jadi peristiwa Malari ini membawa dampak yang sangat besar dalam mengubah arah perjalanan politik, sosial, dan juga ekonomi selama masa Orde Baru tadi. Dan di dampak hubungan internasionalnya, adanya ketegangan dengan Jepang dan juga beberapa negara lain yang menjadi investor. Jadi dampak ini tuh mulai terasa pada hubungan internasional Indonesia, terutama dengan Jepang. Walaupun Jepang tidak menghentikan investasi atau kerjasama ekonomi dengan Indonesia, tetapi peristiwa Malari ini memperburuk citra Indonesia di mata Jepang dan juga negara-negara barat lainnya. Meskipun Tanaka, Perdana Menteri Jepang tadi yang berada di Indonesia saat kerusuhan terjadi menanggapi dengan diplomasi yang bijaksana, namun ketegangan tersebut tetap menciptakan ketidakpercayaan antara Indonesia dan Jepang yang memperburuk persepsi terhadap investasi asing di Indonesia. Nah, itu beberapa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Malari 1974. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang terakhir mengenai simpulan dari awal sampai akhir penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, jadi kesimpulannya peristiwa Malari tahun 1974 ini tidak dapat dipisahkan dari ketidakpuasan sosial yang terjadi di Indonesia pada awal 1970-an. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sejak awal telah berfokus pada kebijakan pembangunan yang sangat bergantung pada investasi asing, terutama dari Jepang.
Dan ketidakpuasan ini juga diperparah oleh kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan hasil pembangunan. Proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, meskipun menciptakan lapangan kerja, seringkali dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya pada masyarakat kecil, khususnya para petani dan juga para buruh. Mahasiswa yang seringkali menjadi representasi suara rakyat melihat ketimpangan ini sebagai bentuk kegagalan pemerintah untuk melindungi ketimpangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Mereka menuntut penghentian ketergantungan pada model asing, khususnya Jepang yang dianggap menguntungkan elit ekonomi dan investor asing. Hingga akhirnya ketidakpuasan ini memuncak dalam bentuk demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh mahasiswa yang berpuncak pada peristiwa Malari 15 Januari 1974, di mana demonstrasi ini sebagai bentuk akumulasi dari berbagai bentuk protes tadi yang sebelumnya telah berlangsung, termasuk kritik terhadap pengaruh model asing, penghapusan subsidi bagi petani, dan juga pembatasan ruang demokrasi. Nah, dengan demikian, peristiwa Malari menjadi simbol ketegangan multidimensional yang mencakup ekonomi, politik, dan juga sosial di Indonesia pada masa itu. Oke, mungkin itu beberapa kesimpulan, subkesimpulan yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu dia beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan mulai dari latar belakang, faktor penyebab, kronologi dan dampak, hingga akhirnya pada kesimpulan dari topik peristiwa Malari tahun 1974. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.